kalian berada, kami percaya hadirat dan kasih Tuhan selalu menyertai kalian semua. Dan juga bagi kamu yang baru pertama kali join di ibadah online Youth Battle Ciluar, kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat beribadah. Saya percaya manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri, maka dari itu jangan mau untuk hidup sendiri. Di GB Ciluar menyediakan satu komunitas yang luar biasa, yaitu Youth Battle Ciluar. Di komunitas kami, kalian dapat bersekutu dan sharing bersama saudara seiman melalui Instagram Youth Battle Ciluar atau menghubungi call center Youth Battle Ciluar. Kami sangat menanti kalian untuk join di komunitas kami dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur jika pada kesempatan ini Kau telah menolong dan menyertai kami masing-masing. Dan pada saat ini Bapak, kami akan mengadakan ibadah Youth Battle Ciluar. Kau berkati Bapak, semoga ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Kau berkati setiap kami masing-masing Bapak. Biarlah yang terus dipermudakan dalam setiap kehidupan kami, dan kami juga dapat diberkati lewat ibadah hari ini Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Wah, Luar biasa. Kita semuanya luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. amin. Pada malam hari ini, mari kita bersatu hati, mari kita mulai ibadah kita.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya walaupun melalui ibadah online, tapi kami yakin bahwa kuasa Allah tidak pernah terbatas. Biar kiranya urapan-Mu Tuhan selalu ada bersama kami. Dan inilah kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon adalah seorang pemuda yang saat itu Tuhan mengirim malaikat kepadanya untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan ingin menggenapi rencana Tuhan yang terbaik kepada Gideon. Maka Tuhan mengirim malaikat itu untuk berkata padanya bahwa Tuhan ingin dia menjadi seorang pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami penjajahan oleh bangsa Midian. Dan pada saat itu bangsa Midian adalah bangsa yang sangat besar dengan memiliki orang-orang yang sangat berpengalaman dalam perang dan orang-orang yang juga memiliki kekejaman kepada para tawanan-tawanan mereka. Dan karena itulah bangsa Midian ini sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lainnya. Dan pada saat Gideon mendengar itu, ia sangat kaget karena ia hanya seorang pemuda biasa yang saat itu sedang bekerja, sedang mengambil gandum. Tetapi ketika dia meletakkan percayanya kepada Tuhan, dia sepakat kepada Tuhan dan percaya, maka Tuhan memimpin langkah hidupnya dan memberikan kemenangan yang luar biasa untuk Gideon. Bahkan namanya tercatat dalam Alkitab dan menjadi salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh. Kalau kita lihat dari Hakim-Hakim 6 ayat 12 ini, ketika kita mengganti nama Gideon itu menjadi nama kita, Tuhan mengirim malaikatnya kepada kita hari ini dan berkata bahwa kita akan menjadi pahlawan yang luar biasa. Maka apa yang kita lakukan saat ini? Kalau ternyata keadaan kita tidak lebih kurang daripada Gideon yang saat itu juga mengalami tekanan yang cukup besar. Mungkin Midian-Midian yang kita alami bukanlah bentuk fisik seperti yang Gideon alami saat itu, tetapi kita saat ini mungkin menghadapi Midian-Midian itu dalam bentuk tekanan-tekanan. Remaja pemuda ada yang belum kerja, atau bahkan juga ketika punya usaha tetapi usahanya mandek, atau juga mengalami bully atau tekanan-tekanan berat yang keadaan itu membuat seperti kita menghadapi Midian, bangsa Midian yang besar, yang menakutkan, juga menyeramkan, yang membuat kita tidak berani ketika Allah berkata bahwa hai, ayo jadilah pahlawan besar. Seakan kita nggak percaya, gimana mungkin kita bisa mengalahkan hal-hal tersebut yang tampaknya mustahil dengan keadaan kita seperti ini. Apa sih kita ini? Terkadang kan gitu ya. Tetapi Tuhan berbicara bagi kita hari ini bahwa Tuhan ingin stop kita merendahkan terus-menerus diri kita. Tuhan ingin kita belajar percaya kepada Allah dan sepakat kepada Allah bahwa ketika Allah menciptakan kita, percaya bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang-orang yang besar dan orang-orang hebat. Dan saat inilah Tuhan mau mewujudkan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita terjadi. Tuhan mau kita jadi pemenang. Tinggal pilihannya pada kita. Apakah kita mau sepakat dan berkata, ya Tuhan, aku mau dan aku percaya kepada Engkau. Maka lihat, kemenangan besar tentu akan kita raih saat ini. Kita akan bisa mengalahkan Midian-Midian itu. Kita akan menjadi pemenang-pemenang. Dan mungkin juga bukan hanya diri kita yang akan mengalami kemenangan, tetapi juga lingkungan sekitar atau orang-orang terdekat yang membutuhkan kita. Mungkin
saat itulah Allah panggil kita untuk menjadi pemenang-pemenang buat mereka juga. Saat Tuhan memanggilmu, saat Tuhan pilih kita dan percaya kita akan menjadi orang-orang hebat, maka tidak ada satupun hal yang bisa menghalangi kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Apapun tekanan dan keadaan yang sedang mengikat kita, apapun tekanan keadaan yang menghadang kita, tetapi jika kita sepakat dan percaya kepada Allah, maka yakinlah itu semua Allah yang akan turun tangan dan Allah yang akan memberikan kemenangan buat kita. Tuhan ingin melakukan hal hebat dalam hidupmu, meskipun semua keadaan seolah-olah tidak mendukung. Tetapi kita izinkan Tuhan bekerja, ada masa depan yang cerah sedang menanti kita. Tapi itu semua kembali tergantung bagaimana kita menyikapinya dan kita melihat diri kita. Yesaya 1 ayat 8 terkatakan firman Tuhan selalu dalam diri kita. Berhati-hatilah remaja pemuda. Kalau kita memandang pesimis hidup kita, maka itu juga merupakan sebuah doa, maka gak akan ada hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan memperkatakan hal-hal yang luar biasa, dan ketika kita percayakan Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita, maka lihat hal-hal luar biasa juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi mari remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, pilihan apa yang akan kita ambil saat ini? Berdoa, dekat terus kepada Tuhan, memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan, terus baca firman Tuhan, supaya kita terus merasakan kedekatan pada Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau buat kita. Dan izinkan Allah mengenapi janjinya yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita percayakan pilihan itu kepada Allah, maka lihat hari-hari kita akan selalu dipenuhi dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dan kemenangan itu sekali lagi bukan hanya terjadi dalam diri kita, tetapi kita juga bisa membawa dampak bagi orang lain. Demikian renungan hari ini. Semangat selalu ya YBC. Tuhan Yesus memberkati dan jadilah remaja pemuda yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami, Engkau menciptakan kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan ampuni kami Tuhan kalau selama ini pilihan kami selalu salah karena keegoisan diri kami, karena kami selalu tidak percaya diri. Tetapi malam ini Tuhan, kami mau percaya kepada Allah, kami memegang firman Allah bahwa kami adalah remaja pemuda yang luar biasa. Dan kami percaya masa depan cerah yang ada dalam hidup kami akan digenapi. Karena itu Tuhan, berotoritaslah atas hidup kami dan peganglah kendali hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan masa muda kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percayakan Tuhan, Allah menjadikan kami masa depan kami yang penuh harapan, dan kami menjadi pemuda-pemuda yang diandalkan oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dan inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini.
Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Menjemput kita di awan yang permai, yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.